Pace e bene. Kami OMK dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Jalan Medan Pematang Siantar. Nama saya Philip dan teman saya Rose. Ini Rasmi dan ini Mikael. Pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021, kami diminta untuk berbagi kesan dan pesan atas bacaan yang dikutip dari Injil menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Mari kita mendalaminya secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami. Pada hari ini, Engkau mengumpulkan kami dalam rangka berbagi tentang sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, serta untuk membimbing kami dalam kegiatan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan akan dibacakan oleh teman kami Rasmi. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Sharing akan dimulai dari saya, setelah itu teman-teman saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 19 yang berbunyi, "Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam." Dari ayat ini ada dua hal yang menurut saya penting, yakni Yusuf seorang yang tulus hati, dan Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Tulus itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura. Sikap inilah kemudian yang mendorong Yusuf
untuk tidak mencemarkan nama baik Maria di muka umum. Pernah suatu kali saya mengalami sebuah masalah yang kalau diketahui orang akan membuat saya menjadi malu. Saya tidak bisa mengatasi masalah itu sendiri. Saya butuh bantuan dari yang lain. Karena itu, saya menceritakan masalah ini kepada seorang teman yang menurut saya bisa membantu saya dan bisa menjaga rahasia tentang masalah saya. Pada waktu itu, teman saya itu memang membantu saya mengatasi masalah saya itu. Dan ia juga berjanji tidak akan menceritakan masalah itu kepada siapapun, sehingga tidak membuat saya menjadi malu. Hanya saya dan dia yang tahu tentang masalah ini. Namun, tidak berapa lama setelah ia membantu saya mengetahui bahwa masalah saya itu ternyata juga diketahui oleh orang lain selain teman saya tadi. Saya memberanikan diri untuk bertanya dari mana orang itu mengetahui masalah itu, dan mereka berkata bahwa mereka mengetahuinya dari teman saya yang membantu saya tadi. Saya sangat kecewa dengan teman saya tadi, sangat kecewa. Teman saya tadi ternyata tidak tulus membantu saya. Ia juga membuat saya menjadi malu. Namun, sekalipun demikian, saya memaafkannya dan dalam hati saya berjanji untuk tidak bersikap seperti yang dibuatnya. Ayat 19 tadi semakin meneguhkan apa yang sudah pernah saya janjikan dulu. Saya harus melakukan sesuatu hal dengan tulus dan saya tidak boleh mempermalukan sesama entah atas alasan apapun itu. Demikian yang bisa saya bagikan. Bagian yang menarik bagi saya adalah saat Yusuf sedang mempertimbangkan maksudnya, malaikat datang kepadanya untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Ada pengalaman saya yang mirip dengan pengalaman Yusuf. Suatu kali saya menghadapi sebuah masalah. Saya baru saja selesai tes masuk ke sebuah sekolah yang saya inginkan. Saya sudah diterima di sekolah itu, namun saya mendengar cerita dari teman-teman bahwa sekolah di tempat itu tidak enak, akan stres, tertekan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya bulatkan tekad saya untuk tidak sekolah di sana. Saya mendoakan keputusan saya ini dan memohon kepada Tuhan agar diberi jalan untuk mendaftar ke sekolah yang lain. Namun setelah berdoa, saya merasa bahwa Tuhan membisikkan kepada saya agar saya tetap sekolah di tempat tadi. Saya pun memutuskan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan selama saya sekolah di sana, saya merasa nyaman, tidak seperti yang saya takutkan. Sekolah itu sungguh telah membentuk kepribadian saya menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat tadi semakin menyadarkan saya bahwa Tuhan itu akan senantiasa hadir di dalam hidup saya, terlebih ketika saya mengalami kesulitan. Dia akan mengarahkan saya pada pilihan yang paling baik. Kehendaknya adalah yang terbaik. Untuk ini, perlu kemampuan dalam merasakan kehadiran Tuhan dan perlu kemampuan untuk mendengarkan suaranya. Saya akan berusaha untuk ini. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya yakni ayat 24 yang berbunyi, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di paroki, saya dipercaya untuk ikut menjadi salah satu pendamping Bina Iman Anak, atau biasa disingkat dengan BIA. Selama menjadi pendamping BIA, ada pengalaman yang menyenangkan. Namun, saya merasa ada banyak juga pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman tidak menyenangkan itu karena beda pendapat dengan sesama teman pendamping. Merasa usaha kurang dihargai.
merasa kurang didukung, dan lain sebagainya. Karena pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu, saya terpikir untuk tidak mau lagi menjadi pendamping dia. Beberapa teman saya mendukung niat saya ini. Namun, harus saya akui bahwa masih ada panggilan bagi saya untuk pelayanan ini. Beberapa teman saya juga mendukung hal itu. Nah, di sini saya dihadapkan pada dua pilihan. Dan pada akhirnya, saya memutuskan untuk tetap mengikuti bisikan Tuhan, untuk tetap menjadi pendamping Dia. Sampai saat ini, saya masih menjadi pendamping Dia. Saya tetap dihadapkan pada banyak tantangan. Namun, saya percaya saya akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Jadi, ayat tadi semakin mendorong saya untuk lebih mendengarkan suara Tuhan daripada kehendak saya ataupun kehendak manusia. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang paling menarik bagi saya dari ayat ini adalah ketulusan Yusuf. Sebenarnya Yusuf bisa saja melaporkan Maria dan sudah pasti Maria akan kena hukuman karena dia ternyata sudah mengandung sebelum menikah. Hukumannya nggak tanggung-tanggung. Hukuman untuk kasus mengandung sebelum menikah itu adalah hukuman mati. Hidup mati Maria sekarang ada pada Yusuf. Yusuf tahu tentang itu. Apa pilihan Yusuf? Yusuf memilih pilihan yang membuat Maria menjadi hidup. Pilihan ini lahir dari hatinya yang tulus, bukan karena ada maunya. Dia tulus mau menyelamatkan hidup Maria. Saya terkesan dengan sikap Yusuf ini. Saya punya pengalaman di mana saya berlaku tidak tulus membantu sesama saya. Dan saya juga punya pengalaman di mana orang lain membantu saya, namun tidak dengan tulus. Timbal balik. Melalui ayat tadi, saya semakin didorong untuk bersikap tulus dalam hal apapun, terlebih di saat membantu sesama. Semoga saya mampu mengamalkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kami sudah membagikan pesan dan pesan kami atas bacaan tadi. Nah, sebagai kesimpulan atas sharing kami tadi, maka yang menjadi pesan atas bacaan tadi menurut kami yakni, yang pertama, mari menjadi pribadi yang tulus. Yang kedua, jangan pernah mencemarkan atau mempermalukan sesama. Yang ketiga, mari menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Dan yang kelima, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Demikianlah kiranya yang menjadi pesan atas bacaan hari ini, agar kita semakin dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan. Maka mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih karena Engkau telah menyapa kami lewat sabdamu dan membimbing kami dalam kegiatan sharing kami ini. Semoga sabdamu menginspirasi dan menguatkan kami dan sesama kami. Tambahkanlah iman di dalam diri kami masing-masing. Semoga kami mampu meneladani Yusuf yang tulus, tidak mau mencemarkan sesama, dan taat serta lebih mengutamakan kehendak-Mu. Berkati kami senantiasa. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat bagi kita, menginspirasi kita. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Semoga sabda Allah menguatkan iman kita semua. Salam dari kami, Pace Ebene.